goyang selamanya. Haleluya, syukur. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk siang ini. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga kami hari ini, siang ini Engkau layakkan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Yesus, terima kasih. Untuk boleh menantikan kasih-Mu yang lebih ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, gembala kami di tempat maha tinggi. Ketika boleh menyampaikan firman-Mu atas kami Tuhan. Sehingga setiap kami Bapa, yang siang ini kami hadir, kami datang untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau impartasikan atas kami, Engkau bukakan atas kami Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, kami boleh mengerjakan firman-Mu. Dan kami boleh bertumbuh bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu yang sempurna itu boleh hadir. Menjamah kami semua, memuaskan kami. Dan biarlah menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Bersama dengan seluruh umatnya di muka bumi saat ini boleh memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Baik, puji Tuhan, saudara, kita akan melihat Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi orang yang telah percaya kepadanya. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan sejenak. Ketika saudara mendengar kenaikan Tuhan, saudara punya imajinasi atau bisa ngebayangin seperti apa? Sebab tubuh yang Tuhan Yesus miliki yang penuh dengan kemuliaan itu terangkat naik ke surga. Sementara di dalam 40 hari tubuh yang sama itu menyatakan diri kepada seluruh murid-muridnya. Bahkan ia mendemonstrasikan secara ajaib bagaimana ia bisa menikmati ikan goreng. Ya, bisa menikmati akan ikan yang disajikan oleh para murid. Nah, itulah tubuh yang penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa lagi dipikir oleh manusia. Saudara mungkin berpikir tubuh kemuliaan kok masih bisa kan, berarti gimana nih pencernaannya? Udah, itu bukan bagian kita. Kita nggak punya kemampuan untuk hal itu, ya, untuk menganalisa panca inderanya kembali, pencernaannya seperti apa, nggak mampu kita. Tapi yang jelas tubuh yang sama yang penuh dengan kemuliaan itulah yang kemudian terangkat. Dan saudara, para murid adalah saksi sejarah, saksi peristiwa. Itu sebabnya saudara, pesan Tuhan jangan tinggalkan tempat ini sampai kamu diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang diingatkan kepada saudara dan saya, bahwa aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dan saya pastikan satu kali kita akan ada, benar-benar ada di dalam rumah Bapa yang disebut surga. Ya, rumah Bapa yang disebut surga. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke rumah Bapa kalau ia tidak dilahirkan kembali. Kata lain, dilahirkan kembali adalah dipulihkan. Itu sebabnya saudara, apa yang dipulih jiwa dan tubuh saudara dan saya harus terlebih dahulu dipulihkan. Harus menjadi segambar dan serupa dengan
dirinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena selama ini di dalam kehidupan manusia di dunia selalu ada satu ungkapan, fenomena atau satu stigma yang mengatakan bahwa selama namanya manusia nggak bisa sempurna. Ini yang saya mau katakan, ini salah. Kita harus tinggalkan pengertian yang satu ini. Ini yang menghambat saudara untuk mencapai kesempurnaan. Ini yang menghambat saudara untuk mengerti kehendak Allah. Karena dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya, menggenapi akan janjinya, menggenapi akan kesempurnaan yang dijanjikan. Roh, jiwa dan tubuh saudara dan saya harus bisa sempurna. Roh untuk sempurna tidak ada kata lain. Maka sebagaimana kita jalani kehidupan sehari-hari untuk melangsungkan sebuah kehidupan, maka kita harus memberikan asupan kepada tubuh kita. Kita harus memberikan makanan kepada tubuh kita. Maka tengkleng masuk, babi kecap masuk, gado-gado masuk, dan seterusnya. Ujung-ujungnya hanya satu kata di sana, puas, lega. Ya. Tetapi saudara, bagaimana memberi makan kepada roh? Makanan roh kita adalah hanya satu saja. Gak bisa macam-macam. Yaitu yang namanya adalah firman. Firman Tuhan inilah makanan satu-satunya. Dengan kata lain kalau bicara firman yang adalah Allah sendiri. Yang adalah kebenaran. Maka sekali lagi saudara, makanan roh saudara dan saya adalah firman, adalah kebenaran, adalah keintiman, adalah kehadiran Allah dalam hidup saudara dan saya. Ini yang dimungkinkan roh saudara dan saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab kalau roh kita lemah, roh kita tidak sempurna, kita nggak bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Sebab yang bisa masuk ke rumah Bapa adalah yang satu roh kembali. Adalah roh yang benar-benar segambar dan serupa, demu dan shalom, sama seperti diri Allah. Maka saudara yang saya kasih, ini mindset yang harus kita rubah hari ini. Jangan pernah lagi saudara yakini perkataan para leluhur kita yang mengatakan jenenge menungso ki ra iso sempurna ya. Mari firman bisa menyempurnakan. Kalau roh saudara kuat, roh saudara dituntun oleh kebenaran, roh Allah ada dalam hidup saudara, kebenaran menuntun hidup saudara. Saya percaya jiwa saudara pun akan ikut sempurna. Jiwa itu hasrat, jiwa itu keinginan, jiwa itu adalah pikiran, jiwa itu kemauan. Kalau rohnya kuat, maka jiwa ini mengekspresikan keinginan roh. Maka catat kembali, orang yang didiami Roh Kudus, tanda-tandanya sukacita, ekspresinya sukacita. Enggak ada orang yang kepenuhan Roh Kudus. Saudara, saya kepenuhan Roh Kudus loh. Begitu, ada? Enggak ada. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang yang didiami Roh Kudus, ekspresi. Maka jiwa itu mengekspresikan akan kehadiran roh yang kuat, roh yang benar tadi. Tubuh ini hanya sebuah alat saja. Karena ini bicara kefanaan yang bisa lenyap. Tetapi sekali lagi saudara, sekalipun telah menjadi tulang belulang, kalau hari Tuhan itu datang, maka kubur pun terbelah dan tulang itu akan bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan menyambut Tuhan di awan-awan. Itu bicara otoritas. Maka sekali lagi saudara, ada bagian yang satu ini di mana saudara dan saya tidak akan bisa menyelami, karena itu bicara otoritas ilahi. Bahasa bebasnya suka-suka Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkata jadi, jadi.
Kalau dia berkata kun fayakun, ya apa yang dikatakan jadi. Ya. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu nilai yang perlu kita pahami pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Tempatnya jelas di surga. Ya. Sekali lagi, Yesus naik ke surga. Para murid mendongak ke atas memperhatikan perjalanannya. Yang jelas tempatnya di mana? Di atas segala langit. Ya, di atas segala langit. Itulah Allah yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang maha dahsyat, yang menjadi sesembahan kita. Maka saudara dan saya harusnya tidak pernah menjadi lemah. Kalau Tuhan pernah berjanji seperti ini yang harus terbit dalam benak pikiran kita. Kapan ya aku akan bisa kembali ke sana? Nanti ada waktunya. Ada berapa proses, minimal ada 2 proses. Yaitu yang pertama adalah ketika saudara mengalami kematian secara fisik manusiawi, normatif, atau saudara mengalami pengubahan, rapture. Ya, sehingga saudara akan bersama-sama dalam kemuliaan dan kemudian nantinya akan bersama-sama kembali ke rumah Bapa. Sekali lagi saudara, ini yang harus ada dalam benak pikiran kita. Roh harus sempurna. Kalau roh sempurna, dengar sekali lagi, kalau roh sempurna, pasti jiwa sempurna. Tubuh ngikut, karena tubuh ini alat saja. Sebagus apapun mobil yang saudara punya, mau itu yang namanya Ferrari, kalau enggak ada bahan bakarnya bisa berfungsi? Tubuh ini hanya alat. Apa yang saya perkatakan, apa yang tangan saya gerakkan, ini kendali dari jiwa. Betul? Ada yang mengendalikan otak. Itu sebabnya saudara, kalau roh saudara kuat, jiwa akan kuat. Dan roh yang akan mempengaruhi jiwa, belum pernah kamusnya jiwa mempengaruhi roh. Tapi di kehidupan saudara dan saya, mari kita perhatikan. Mana yang lebih dominan? Roh mempengaruhi jiwa saudara atau jiwa saudara mempengaruhi roh saudara? Kalau roh mempengaruhi jiwa, ngantuk kayak apapun, saudara akan tetap jenggelek karena saudara sedang menyembah dalam Tuhan. Wong khotbah sing kenceng yang ngene ke iso ngantuk. Apa nenek khotbah saudara yang saya kasihi, mohon sabar, hidup dalam Tuhan, kelenger kabeh. Ngimpi malahan lah itu, 12 namanya ya. Kalau rohnya kuat, jiwanya perkasa. Kalau rohnya kuat, jiwanya akan sempurna. Tapi banyak di antara kita sudah kita jelaskan mana yang lebih kuat. Maka saudara ilustrasi, mau berangkat ke gereja. Pas udan, diceproti piur, cul. Jiwa mempengaruhi roh atau roh mempengaruhi jiwa? Begitu cul terus dibales sisan, macplos, gue kir neng embong. Wes rasanya gereja, ayo rohnya kuat atau jiwanya yang kuat? Halo? Bangun tidur ngolet. Wah, males sih. Ibadah meneh. Ibadah kan isi akeh tunggale. Ririn jangan demek bojone Rin. Terus yang nyenggol, "Kowe mangkat to sik weh." Lah kowe ora mangkat, ora wis titip. Saya mau tanya, jiwa lebih kuat atau roh yang lebih kuat itu? Banyak enggak di antara kita yang seperti itu? Enggak ngaku sih enggak apa-apa. Iya.
roh penurut, tapi jiwa meledak-ledak. Ya. Roh mau nyang gereja, tekan gereja, wah kurang ajar, wong kuwi meneh. Gak bisa saudara. Maka kalau rohnya kuat, rohnya isinya firman, roh yang disebut isinya firman adalah roh yang ada di dalam diri roh itu adalah kebenaran semata. Yang ada adalah Allah. Maka tidak pernah Allah mengajarkan keburukan. Allah tidak pernah mengajarkan kejahatan. Katakan amin. Maka kalau rohnya kuat, pasti jiwanya hebat. Pasti. Maka sekali lagi saudara, saya kadang-kadang memang bingung dan saya ingin mengajak, ayo lo belajar bersama. Kalau setiap hari kita ngumbar hawa nafsu, kita masih mangkelan, kita masih ngomel-omelan, bahkan pisu-pisuan, hati-hati saudara, jiwamu sedang berkuasa. Kalau jiwa berkuasa, saya mau katakan, celaka sudah. Kalau sudah lagi mangkel-mangkel, coba aja. Coba aja kalau suami lagi mangkel-mangkel, istri ngomong, ayo Pak, kita doa. Masih orang sembayang-sembayangan. Orang ngerti aku lagi mangkel, masih ngono. Ini jatmiko guyung ini berarti ngalami. Ya. Coba kalau istri yang lagi mangkel, ayo Toma, doa. Doa apa? Ya ngucap syukur apa? Sing dipangan dino iki apa? Ndi duwe engko blonjo? Itu enggak bisa. Maka saudara, kalau kita dipulihkan, maka kita harus benar-benar dipulihkan pertama adalah rohnya. Yang kedua dipulihkan apa? Jiwanya. Baru tubuhnya dipulihkan nanti penuh dengan kemuliaan seperti tubuh Yesus yang bisa naik ke awan-awan. Loh kalau yang namanya rapture itu tubuhnya bar makan bakso iso ngangkat enggak? Hah? Enggak. Bisa. Yesus tuh habis makan ikan goreng loh. Bisa. Jadi saudara ini bukan alam kita untuk berpikir, ini wilayahnya Tuhan. Jadi kita nggak usah masuk ke dimensi yang satu ini urusannya Tuhan. Ya. Maka saudara yang saya kasih sekali lagi, roh bisa sempurna, jiwa pasti sempurna, tubuh pasti disempurnakan. Tubuh ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama saudara ada di dunia. Yang kedua karena kita di dunia, kita sedang menghadapi persoalan yang ada di dunia secara tubuh. Tetapi kalau jiwa dalam kendali, tubuh tetap akan dalam kendali. Karena tubuh bertindak, berbuat, bergerak hanya berdasarkan jiwa. Jiwa adalah ekspresi roh. Kalau rohnya benar, rohnya adalah daripada Allah, maka jiwa akan berpikir yang benar. Jiwa akan punya keinginan yang benar. Maka saya sekali lagi sangat prihatin. Negara memberikan satu catatan penting. Ada hari libur nasional dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi yang punya Tuhan Yesus hari ini enggak semuanya hadir. Buktinya kursinya masih banyak yang kosong. Apalagi atas cuma situ. Karena ada satu di atas itu. Ya. Nah ini kan memprihatinkan. Loh negara saja memberikan penghormatan, iman saudara dan saya dihormati oleh negara. Loh kita ini loh yang dihormati, kok enggak mudeng? Loh ngono kok pengen mlebu surga. Surgane yang mana? Orang yang bisa dibawa kembali ke tempat di mana Yesus berada harus mengalami pemulihan. Gereja Tuhan harus dipulihkan terlebih dahulu. Maka sekali lagi saudara sampai hari ini saya masih prihatin. Bagaimana pendeta dengan pendeta belum akur. Bagaimana jemaat dengan jemaat belum akur. Bagaimana gereja satu dengan gereja yang lain belum akur. Di antara para pendeta tahu sikap saya ketika saya belum bisa bersama-sama dengan para pendeta atau gereja-gereja yang lain. Bukan menempatkan diri terbaik. Tapi kalau perjumpaan saya tidak menjadi berkat, buat apa saya hadir?
Kalau kehadiran saya tidak membangun sesuatu atau tidak mengubah sesuatu, buat apa saya hadir? Kalau saya hadir ada penolakan, buat apa saya memaksakan? Biarkan saja berproses secara alami. Satu hari pasti saya akan berbicara tentang kebenaran kepada banyak orang. Tak terkecuali. Kenapa saudara? Karena kebenaran itu memang benar-benar harus disampaikan. Walaupun keadaan tidak memungkinkan. Yeah. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, maka saya harus berlatih terus. Mempersiapkan diri. Salah satunya mempersiapkan diri adalah supaya jemaat KKS komunitas kita ini menjadi pribadi yang militan dan tangguh terlebih dahulu. Dan ketika tangguh, bilangan saudara semakin hari semakin berkualitas. Bilangan saudara semakin hari semakin bertambah. Orang bertanya, ada apa di KKS? Hari ini kalau orang ngomong, podo wae gereja ning diwe podo wae, nasib. Wes ora bakal maju. Maju itu bukan jumlah. Yang pertama utama maju itu adalah rohani. Efek rohani akan terekspresi daripada kehidupan sehari-hari. Di mana seluruh proses kehidupan saudara adalah penuh damai sejahtera. Keberhasilan demi keberhasilan. Kesuksesan demi kesuksesan. Ketenangan, kenyamanan. Sukacita yang tidak pernah henti-hentinya. Bahkan karena melimpahnya kasih karunia Allah. Maka tercetuslah ucap syukur. Ucap syukur itu bukan ucapan bibir semata. Tapi ia tidak pernah mampu lagi menahan. Untuk melepaskan apa yang ia punya. Karena dia tahu bersyukur. Karena semua datang daripada Allah. Maka kadang-kadang saya mengevaluasi. Banyak saudara-saudara kita yang beragama lain. Cara mengucap syukurnya lebih hebat daripada kita. Ya. Karena ucap syukur saudara dan saya seringkali dimaknakan lebih sempit. Naikkanlah ucapan syukur lewat bibir saudara. Haleluya. Saudara yang saya kasihi, memang janda yang memberi 2 keping lebih berharga daripada orang kaya yang memberikan begitu banyak dinarnya. Apa yang saudara mau ucap syukur pada Tuhan? Kalau toh secara rohani pada umumnya, saya gemar berdoa. Saya mau nanya, ucap syukur saudara kalau diganti doa, saudara sehari berdoa berapa kali? Wong doa pagi juga banyak yang enggak ikut. Walaupun difasilitasi Zoom juga enggak ikut. Biasanya kalau yang ikut itu yang lagi punya masalah, baru masalah rampung lali ikut meneh. Ya kalau ada yang kesamplok ya syukuran. Haleluya. Kalau ucap syukurnya doa. Kalau ucap syukurnya itu adalah pelayanan. Maka kalau mules titik, ngeluh titik. Tolong aku diganti rain awak. Lu minggu ngarep, aku rapenak. Aku tolong dino sik loro. Lu loro kok bisa dihitungi. Lu imannya di mana? Ya. Ucap syukur apa? Apalagi kalau bicara tentang finansial. Pak boro-boro aku nggo nyumbang. Aku yang butuh sedino-dino wae ra enek kok, kurang kok. Semakin saudara berpikir seperti itu, justru semakin miskin. Kalau saudara tahu bahwa apa yang saudara miliki itu adalah datang daripada Allah, maka saudara bisa mengucap syukur atas apa yang saudara terima, dan saudara kembalikan dengan syukur itu dengan tulus tanpa pamrih. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada yang dikasihnya. Ia melimpahkan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Maka sekali lagi saudara lihat, maka firman Allah mengatakan ini benar sekali. Kitab Ibrani pasal 13. Contohlah iman pemimpinmu. Saya itu loh masuk kota Solo ini 0. Ya. Pak RT saya ini enggak tahu sudah 6 periode atau 7 periode itu. Ya. Mungkin sampai Tuhan Yesus datang nanti jadi RT. Ya. Wes tak dongake RT terus sampai Gusti rawuh ya Pak. Haleluya. Beliau tahu kayak apa stat kita. Tapi sekali lagi, kalau hari ini semua ada, bukan mergole kerja keras. Bukan mergo duwe simpenan atau celengan, bukan. Karena tahu bersyukur.
Maka saya selalu katakan dan mengingatkan istri, anak-anak saya terutama dan kepada semua saja. Jangan pernah tahan berkat yang Allah percayakan. Kalau memang harus dilepas-lepas, kalau harus dijual-jual, kalau harus dibagi-bagi. Sekali lagi sederhana berpikirnya, wong besok nek dijemput Tuhan ya ora nggawa apa-apa, mati ya ora nggawa apa-apa, paling ditambahi jas sitok tok. Jas 5 ora mungkin dilebokke. Dan saya akan pesen ora usah. Malah jasku kayak Doni wae kan dadi pendeta. Mungkin to wakaf lho. Medeni iki lho, ya. Haleluya. Ben bertobatnya tenanan ya Rin. Haleluya. Loh ini rasa sembarangan saudara. Kadang-kadang kita ini sudah salah konsep hidup. Maka kalau rohnya kuat, rohnya benar, kebenaran itu ada dalam diri seseorang, diri saudara dan saya. Jiwa kita akan clean, bersih. Jiwa kita akan punya kehendak yang benar. Pikiran kita akan menjadi benar, kemauan kita jadi benar. Maka progresnya tubuh ini akan bergerak sesuai dengan keinginan jiwa tadi. Yang jiwa dikendalikan oleh roh, kebenaran demi kebenaran. Maka tubuh ini akan melakukan kebenaran adanya. Mohon maaf, saya harus beri kesaksian paling berat. Kemarin sore istri saya mengingatkan karena saya bilang, saya enggak ikut makan, Mam, kasih tahu anak-anak. Karena sudah keluyuran, kudu ambruk bar khotbah kemarin. Mau khotbah sudah keluyuran, tapi begitu khotbah semangatnya berapi-api, roh itu membakar benar-benar. Selesai kok rasanya geluyur-geluyur. Udahlah, harus tahu diri. Ya, gak usah ikut makan. Makan yang ada, 1 kotak dibagi berdua dan cukup. Istri saya ngingetin begini, bagaimanapun juga harus bisa ngimbangi, harus istirahat. Iya, jangan lupa Mam, semua yang kulakukan membuat kita hidup sampai hari ini. Iya sih, kata beliau. Artinya apa? Apa yang saya lakukan sepanjang hidup saya sampai hari ini, dengan tingkat keletihan, kelelahan yang sedemikian itu adalah guna melangsungkan kehidupan itu sendiri kalau bicara secara tubuh. Tapi sekali lagi, saya selalu berkata, saya tidak mau mati dalam penantian. Saya kalau mati pun harus mati dalam kekaryaan. Maka saya akan meninggalkan semua karya dalam kehidupan setiap saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan saudara akan ingat terus. Apa yang diperkatakan oleh Tuhan itu benar-benar diingat. Apa yang dikatakan oleh gembala itu akan diingat. Bahwa saudara tidak pernah seorang diri itu benar. Yesus berkata, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Walaupun ia berkata, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Seolah-olah ditinggal. Tapi ingat, Tuhan tidak tinggal gelanggang colong pelayu. Kata lain, bukan pribadi yang tidak bertanggung jawab. Melainkan Allah kita, Kristus Yesus adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Karena ia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Maka ia tidak pernah membuat saudara dan saya menjadi yatim piatu. Ia hadir dalam pribadi pengganti dirinya, yaitu roh. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi bagaimana syaratnya saudara dan saya bisa benar-benar ikut bersamanya kelak. 1, dipulihkan. Gereja Tuhan harus dipulihkan. Jangan ngomong gereja terlebih dahulu secara luas. Pribadi-pribadi saudara dan saya harus dipulihkan terlebih dahulu. Alkitab mengatakan kalau tidak tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan dari roh, dari air dan firman, maka ia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari
air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air berbicara pertobatan karena berbicara baptisan. Roh R-nya besar. Kalau saudara tidak pernah intim dengan roh Allah, saudara tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaannya. Maka saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak segambar dan serupa dengan diri Allah, saudara dan saya tidak akan pernah masuk kerajaannya. Jangan beranggapan kalau bisa khotbah seperti saya, pasti masuk surga. Gak ada jaminan. Kalau bisa jadi pemuji, semerdu apapun, pemusik sehebat, sehandal apapun jari jemarinya. Jangan pernah berasumsi jaminan surga padanya. Tidak. Bahkan banyak pemuji-pemusik yang tidak masuk surga. Kenapa? Sombong. Karena merasa dirinya terbaik. Maka roh ini harus dipulihkan sehingga jiwa dipulihkan. Barulah saudara menjadi orang yang dilahirkan dari air bertobat. Dan juga dilahirkan dari roh, firman atau kebenaran yang menguasai diri kita. Sempurna hidup saudara. Amin. Maka dari itu saudara, mari kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang hanya asal hidup. Tapi hiduplah dalam kehidupan yang benar sesuai kehendak Allah. Dengan pengetahuan yang benar akan firman Allah. Sehingga saudara dan saya benar-benar beroleh kasih karunia yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, kalimat yang kedua, manusia tadi yang pertama tidak ada yang sempurna. Yang kedua, kita seringkali mendengar adalah bagaimanapun juga kita ini ke surga atau tidak hanya urusan Tuhan. Ini sedang mengerdilkan pengertian tentang kebenaran. Seolah-olah surga itu bisa dan tidaknya memang benar itu otoritas Tuhan. Tapi Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah memperkatakan mekanisme tata aturan, tata caranya untuk kembali ke rumah Bapa sudah dinubuatkan, sudah difirmankan. Tinggal kita jalani, mau enggak? Untuk bela diri seringkali begitu, alah surga kan urusannya Tuhan, itu urusanku. Terus kalimatnya, sing penting aku ora miloro wong, sing penting aku ora gawe cacat wong, sing penting aku ora ngrugike wong, maka aku percaya Tuhan pasti akan selamatkan. Kata siapa? Loh, yang ngomong firman loh ini. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku sudah berdoa dalam namamu, aku sudah bernubuat dalam namamu, aku menyembuhkan orang dalam namamu. Tuhan berkata, enyah, aku tidak mengenal engkau. Lo ngeri loh saudara, ini bukan hal yang sederhana. Maka saya ingin ingatkan surga itu bukan barang murahan atau tempat murahan yang bisa dibeli dengan empek-empek, dengan bakpia gitu. Enggak bisa disuap dengan cara-cara seperti itu. Harus diperjuangkan. Maka Paulus mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu, harus benar-benar serius. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pastikan saudara dan saya mengalami perubahan, pemulihan. Kata pemulihan dalam bahasa aslinya adalah salam, yang artinya adalah apa yang pernah terlepas, apa yang pernah diambil harus dikembalikan. Hadirat Allah, kemuliaan Allah ada dalam Adam dan Hawa. Mereka sempurna. Tapi karena dosa mereka terbuang. Nah, apa yang hilang harus dipulihkan, dikembalikan. Caranya adalah Allah turun menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus memberikan pengajaran, Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan pesan. Kebenaran demi kebenaran, dan kebenaran kemudian dituliskan menjadi logos. Tertulis, sehingga kita mengenal yang namanya Alkitab. Maka kita harus mengerti isi Alkitab itu sendiri. Barulah saudara akan paham apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, kalau baca Alkitabnya juga kolomongso, bahkan ada banyak yang ngomong sama saya, Pak minta maaf saya kalau baca Alkitab ini satu orang mudeng, sing kedua mesti ngantuk.
Saya nih kalau baca Alkitab iso seneng banget, seru banget. Wah asik ya. Wah hari ini apa ya maksudnya Tuhan ya? Hari ini apa? Bekasi penjelasan. Wah tak 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 tak. Wah luar biasa ya. Tuhan kalau begini harusnya begini kan Tuhan. Enggak, kamu salah mikir itu. Harus begini loh. Enaknya luar biasa. Roh kalau sudah bicara itu dahsyat sekali. Saudara sudah sampai ke tahap itu belum? Wong bacane wae urung kok tahap kono. Kadoen niku. Ya. Pak, nah ini yang lebih rohani. Saya ndak suka baca, ndak bisa, moto saya blurut. Paling seneng saya nek denger firman. Saya mau ingetin sekali lagi, sehari sudah dengar firman berapa kali? Wong kasih makan aja bisa 3 kali, oke lah diet 2 kali. Lupa saya doa, mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Peng telu berarti. Meneri nek pas lunga eling doa Pak, peng 4. Apakah doa itu cukup? Enggak. Maka saya kadang-kadang juga merenungkan ya, saya ketika share di serba-serbi khotbah saya yang hanya 1 menit. Jangan yang 1 jam atau 20 menit, hanya 1 menit. Tadi pagi saya tanya, coba saya mau tanya, siapa sih yang ngumpulin khotbah saya 1 menit itu? Semua ada. Tadi saya tiba-tiba dapat hikmat, nanti di Desember saya akan bikin lomba. Siapa yang punya khotbah saya terbanyak, saya kasih hadiah. Dan bisa khotbah. Lah duwe kumpulan akeh ora iso khotbah ge opo? Iya kan. Lah kuwi jenenge nggo simpenan tok. Iya kan. Lah ini tahu tuku 200 ya iso. Tapi nek ra mudeng isine ge opo dituku 200 ya? Nanti saya bikin lomba itu ya, siapa yang punya khotbah saya terbanyak dapat hadiah dan bisa khotbah langsung. Sejak saya dengar khotbah ini setahun ini, saya diberkati ini. Ya setahun itu berkatnya munculkan semua. Baru hadiahnya, wes pokoknya istimewa. Ya. Nomor 1 surga tak keke. Nah, sing gratis sih no ya toh. Haleluya. Yang kedua rahasia, itu adalah rahasia Ibu Gembala biasanya. Alias Menteri Keuangan soalnya ya. Tapi pasti saya kasih hadiah yang terbaik. Saudara akan terkejut dan kaget-kaget. Ora rugi ya ngumpul ke khotbah ya. Aku ya ngerti ya mudeng ternyata untuk berkat tenan nih. Haleluya. Nah kalau saudara melakukan justru ini yang paling prihatin. Berarti melakukan karena ingin dapat iya itu yang paling prihatin. Ojo seneng sih, saudara bacot seneng. Ya. Nah kalau nanti saudara benar-benar adalah manusia yang telah dipulihkan, dapat hadiah, Pak puji Tuhan terima kasih hadiahnya sepeda motor, saya kembalikan Pak untuk pekerjaan Tuhan. Itu baru keren. Sing amin ya jalani ya, awas orang jalani ya. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenaikan Tuhan bukan sesuatu momen untuk hanya sekedar peringatan, atau hanya mengisahkan ulang, tidak. Tetapi peringatan ini harus dimaknai. Bahwa Tuhan naik ke surga untuk saudara dan saya. Syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya kembali adalah dipulihkan. Kalau kita mau dipulihkan, maka pribadi lepas pribadi harus terlebih dahulu dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana bisa dipulihkan roh kita? Hanya satu saja, kasih makan yang benar. Apa itu? Firman. Amin. Apa artinya memiliki semua harta di dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita? Firman Allah mengatakan itu bukan? Maka kalau rohnya sudah benar, rohnya sudah dipulihkan, rohnya sudah dipenuhi dengan kebenaran, jiwa pasti benar, itu pasti. Gak akan melawan. Tapi kalau jiwanya dominan, jiwanya kuat, jiwanya mengatur, roh bahkan tunduk habis. Maka waspada, hidup saudara semakin jauh daripada Allah. Makin jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya menjadi peringatan buat kita sekalian pada saat ini. Mari kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan yang baik dan yang indah. Untuk kita boleh merenungkan, inilah kesempatan yang mahal. Karena tidak semua orang bisa merenungkan kembali akan firman. Kalau kita masih diberi kesempatan, mari kita bersyukur. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menguatkan dan meneguhkan, memberi semangat yang lebih lagi, sehingga saudara semakin bertuhan
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan yang indah. Engkau telah mengajar kembali kepada kami Tuhan, bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dan Engkau akan datang kembali ke dunia untuk menjemput setiap kami. Baik yang telah meninggal dalam Kristus Yesus ataupun yang masih hidup. Kedua-duanya akan Engkau jemput dan akan berjumpa Engkau di awan-awan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan kemurahan yang Tuhan nyatakan. Biarlah ini membuat kami semakin setia, semakin taat, semakin sungguh-sungguh hasrat untuk melakukan kebenaran terus melekat dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap pribadi anak-anakmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan saya undang maju ke depan.